Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Kalau kita mendengar kata pahlawan kemerdekaan Indonesia, mungkin sosok ini jarang terlintas di pikiran. Kulitnya putih dan berhidung mancung. Dari luar, fisiknya memang lebih mirip dengan bangsa yang sedang menjajah di kala itu. Namun di balik paras asingnya, kecintaannya terhadap bangsa Indonesia tak usah diragukan. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajahan, tapi menjadi motor penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi. Ia bernama Ernest Dawes Dekker. Kita mengenal dua Dawes Dekker dalam sejarah Indonesia. Ya, mereka memang punya hubungan darah. Ernest adalah cucu dari Edward Dawes Dekker, penulis terkenal dengan karyanya Max Havelaar. Sama seperti sang kakek, darah aktivis mengalir di tubuh Ernest. Ditambah sang ibu yang memang keturunan Indonesia. Saat remaja pun, Ernest kecil akrab dipanggil Nes. Ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula. Dari sanalah, ia melihat sendiri kerja keras dan hidup sulit para rakyat pribumi. Nes remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasan dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja. Ia benci penindasan. Sikap kritisnya makin membara saat ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati pemerintah Belanda, Hindia Belanda akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pikirannya lalu ia tulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar dan sebuah buku. Terinspirasi karya sang kakek, ia membongkar kekejaman Belanda terhadap pribumi. Kata-kata tajam di koran dan buku ibarat muntahan peluru yang menghujam Belanda. Di mata mereka, Dawes Dekker adalah ancaman yang berbahaya. Tapi Dawes Dekker semakin menjadi. Ia membuka pintu untuk para pemuda di sekolah dekat rumahnya agar sering berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan. Dari pertukaran ide tiap malam, para pemuda itu sepakat untuk membentuk organisasi pergerakan. Budi Utomo namanya. Dawes Dekker memang tidak bergabung di dalamnya. Gerakan ini sedikit berbeda dengan pemikirannya. Tapi dari perkumpulan ini, ia bertemu dengan sosok pemuda cerdas yang memiliki pemikiran sama dengannya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu berlalu, Dawes Dekker melihat gerakan-gerakan yang ada tidak cukup besar dan radikal untuk mendukung visi dan harapannya untuk tanah air. Maka ia mendirikan Indische Party. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja, lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya Bu. Bukunya mana ya? Nah, baca komik aja deh. Duh, kok susah banget sih? Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini Bu, akhir-akhir ini Moza sering tidur di kelas dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Nak? Kamu sering tidur di kelas dan nilaimu juga jelek-jelek? Iya Bu, maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat, Nak, jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar.
Kamu tahu nggak sih kalau wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. 2, menambah kemampuan berbahasa. Tingkatin daya ingat dan konsentrasi. 4, bisa mencegah Alzheimer. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Wah, aku masuk 10 besar.